Romo, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent kedua melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing, nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Fransiskus Asisi Teguh Santosa PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakanlah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 443. Umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak, selamat sore. Selamat sore. Dalam keterbatasan di masa pandemi ini, kembali Gereja Santo Petrus Pekalongan melayani Ekaristi dengan streaming. Semoga dengan ini tidak mengurangi keimanan kita kepada Kristus. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan senantiasa untuk menaati perintah Ibu. Memakai masker dari hidung yang juga menutupi mulut, juga dagu. Dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik. Dan menjaga jarak supaya kita semuanya terhindarkan dari pandemi COVID ini. Oleh karenanya marilah Bapak Ibu Saudara sekalian mengawali perayaan Ekaristi yang menyelamatkan ini, kita mensyukuri anugerah keselamatan, anugerah kebaikan, anugerah kehidupan, seraya kita memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi sore hari ini, didoakan bersama dengan keluarga Hendra Cynthia, mohon bagi Leo Hokwa yang telah ada dalam kerahimannya senantiasa hidup dalam kekalan di surga. Juga bersama keluarga Edi Swito, mendoakan Bapak Jerry Alexander yang sudah ada dalam kerahiman Allah 11 hari yang lalu. Juga didoakan bersama dengan keluarga untuk memohon kesembuhan bagi Mama tercinta Francisca Itaong dari sakitnya. Dan juga mohon Roh Kudus untuk Ananda Antonius yang sebentar lagi akan menjalani ujian pada hari Kamis. Kiranya Allah senantiasa menyertainya. Didoakan juga bersama keluarga Andrea Sulistio, mensyukuri atas rahmat bertambah usia bagi Nikolaus Adityatma yang ke-13 tahun. Kiranya Allah senantiasa mendampingi hidup dan kehidupannya. Juga bersama dengan keluarga mensyukuri anugerah kesembuhan bagi Bapak Pek Wencong, berkat perlindungannya ia disembuhkan. Juga dimohonkan bersama dengan keluarga Harno, kiranya Allah senantiasa menyertai kehidupannya.
Juga dimohonkan kebaikan kesehatan bagi keluarga Kristina Suparmini, Yohana Martini, dan Ignatius Ongko Wisanto. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami semakin dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan
Akankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Peringatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Peringatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Peringatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 hari. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah
dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, minggu kedua Advent, Yohanes dihadirkan dalam bacaan Injil kali ini. Yohanes yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Yohanes adalah utusan Allah untuk menyiapkan, membuka jalan bagi kehadiran Juru Selamat. Yohanes sebagai utusan, dia tahu persis siapa dirinya. Yohanes juga tahu persis apa yang menjadi tugasnya. Dan Yohanes juga tahu persis apa yang mesti harus diwartakan dalam rangka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes yang adalah utusan Allah, dia hanya mempersiapkan dan sekaligus dalam dirinya menjadi jalan bagi kehadiran Juru Selamat. Itu semuanya terwujud dalam seluruh hidupnya sebagai warta baik bagi orang lain. Kesederhanaannya, pelayanannya, juga kesetiaannya dan kerendahan hatinya, itu yang membuat Yohanes tahu persis siapa dirinya di hadapan Allah yang hanya sebagai utusan. Dia menjadikan dirinya untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus, Juru Selamat. Karena ialah yang akan menjadi lebih besar daripada Yohanes. Dan Yohanes tahu persis tentang ini. Maka Yohanes pun mengatakan bahwa dia lebih berkuasa dari dirinya. Sehingga dengan demikian Yohanes mencoba untuk menempatkan dirinya, biarlah Kristus yang ditempatkan untuk menjadi lebih besar dan ia menjadi lebih kecil. Demi karya keselamatan Allah terjadi dalam diri umat manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, semoga dengan semangat juga pribadi dari ketokohan Yohanes Pemandi ini dalam minggu kedua Advent, kita juga semakin disadarkan bahwa Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya juga ditempatkan oleh Allah untuk menjadi utusannya. Menjadi utusannya berarti mempersiapkan jalan bagi kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, disadarkan kembali bagaimana fungsi dan peran orang tua di tengah-tengah keluarga yang difungsikan dan diperankan untuk menghadirkan tindakan-tindakan kebaikan Allah dalam sikap kita, tutur kata, tindakan kita bagi anggota keluarga, cara istimewa bagi anak-anak kita. Sehingga demikian sekaligus juga Bapak, Ibu, saudara sekalian mempunyai tanggung jawab juga untuk mengantarkan dan juga sekaligus untuk anak-anak mengalami bagaimana kehadiran Allah yang begitu baik. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara sekalian memerankan diri sebagai tempat dan cara bagi Allah supaya anak-anak kita semakin mengenal Allah dengan baik dan benar. Demikian juga bagi anak-anak dalam minggu kedua Advent ini semakin disadarkan kembali bagaimana tanggung jawab dan peran seorang anak yang sedang belajar, yang sedang kuliah, sehingga ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab sungguh-sungguh semakin dihidupkan sebagaimana yang telah dibuat oleh Yohanes Pemandi dalam rangka supaya
karya keselamatan Allah terjadi melalui dirinya sebagai jalan untuk membuka kehadiran Kristus di tengah-tengah umat manusia. Kita mohon rahmat Allah dalam Ekaristi sore hari ini, supaya saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali disadarkan untuk peran dan tugas kita masing-masing sebagai utusan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, secara istimewa dalam masa pandemi ini, sehingga peran-peran orang tua agar supaya pandemi COVID-19 ini semakin berlalu, dan Bapak Ibu punya peran yang amat sangat luar biasa, menjaga, memelihara, mengarahkan seluruh anggota keluarga, secara istimewa anak-anak, supaya senantiasa mampu untuk menjalankan nasihat-nasihat dari apa yang telah dikemukakan dalam protokol kesehatan. Memakai masker yang tertutup hidungnya, mulutnya, juga dagunya. Jangan menggunakan masker hanya menutupi dagunya, tidak ada fungsinya sama sekali. Demikian juga mencuci tangan dalam keseharian, secara istimewa ketika melakukan aktivitas di luar, dan juga bagaimana kita semakin mewujudkan satu situasi untuk tetap menjaga jarak satu sama lain. Dengan demikian, peran-peran dan tugas kita dalam keluarga ini semakin sungguh memampukan, dan pada akhirnya kita mampu untuk ikut ambil bagian dalam sukacita untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita semua. Kita mohon rahmat-Nya dalam Ekaristi sore hari ini. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janji-Nya. Semoga kita semakin bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus Putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Marilah kita mohon kepada-Nya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong, atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan, dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa lain,
maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru, dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus ya Allah Bapa, didoakan bersama dengan keluarga Ibu Christian Dian untuk kebaikan kesejahteraan keluarga. Juga bersama dengan keluarga Kristina Wibowo, mohon kesembuhan bagi Ibu Francisca Itaong. Didoakan juga bersama Antonius yang sesaat lagi akan menjalani ujian pada hari Kamis. Kiranya Allah senantiasa menyertainya. Didoakan bersama dengan keluarga Ignatius Ongkowisanto, keluarga Ibu Kristina Suparmini, keluarga Ibu Yohana Martini. Kiranya Allah senantiasa memberikan daya-daya kuat kuasa-Nya. Juga didoakan bersama keluarga Ibu Harno bagi kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarganya. Didoakan juga bersama keluarga Andrea Sulistio mensyukuri atas tambah usianya Nikolaus Adiatanma yang ke-13 tahun. Juga didoakan bersama dengan keluarga syukur atas kesembuhan saudara Pak Wencong dan berkat perlindungannya ia senantiasa dikuatkan. Juga didoakan bersama keluarga Hendra Cynthia Lewis, mohon kerahiman bagi Liok Hokwa yang telah ada dalam kerahiman Tuhan 2 tahun yang lalu. Demikian juga didoakan bersama keluarga Edi Swito, bagi Bapak Jerry Alexander yang telah ada dalam kerahimannya 11 hari yang lalu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dilanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ujukan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, kami melakukan mada pujian bagimu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan segala ungkapan syukur kita, harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia. Berbahagialah kita yang senantiasa diundang dan masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah itu senantiasa melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon bantuannya bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti ekaristi bersama dengan anak-anak. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mewakili saya sebagai seorang imam untuk memberkati anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Kita ungkapkan kebaktian hati kita kepada kesucian Ibu Maria, tara istimewa bagi intensi-intensi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ekaristi ini,
juga intensi-intensi pribadi, keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. 1. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami semakin dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakannya supaya menjadi cara dan sarana bagi kami untuk mempersiapkan kehadiran Putra-Mu sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama. Teresia Aryani Krestasari dari lingkungan Santo Paulus dengan Yosua Prastyo Budi Kartika dari Semarang. Clara Lukitasari Wibowo dari lingkungan Santa Kristiana dengan Iwayan Rido Janfrida dari Bali. Pengumuman kedua. Agnes Dwi Purnamasari dari lingkungan Santo Fransiskus Saverius dengan Antonius Veno Senantio Pamungkas dari Paroki Santo Arnoldus Jansen, Bekasi. Francisca Heni Budiastuti dengan Antonius Slamet Yudiono, keduanya dari Stasi Karanganyar. Pengumuman ketiga. Margareta Titin dari lingkungan Santa Marta dengan Christian Iwan Wirawan dari Paroki Santa Teresia Majenang. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. Kegiatan Paroki. 1. Donor darah yang sudah dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 6 Desember jam 9 di area parkir gereja paroki untuk sementara ditunda sampai ada pemberitahuan lagi. 2. Baptisan bayi dan anak usia di bawah 3 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember jam 10 pagi. Pendaftaran penggunaan formulir yang dapat diminta di Ketua Lingkungan atau Stasi paling lambat hari Senin tanggal 21 Desember. Pendampingan wajib untuk orang tua dan wali baptis pada hari Selasa 22 Desember jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 gereja paroki. 3. Pengumpulan sembako aksi Natal 2020 akan dimulai tanggal 30 November sampai dengan 7 Desember pada jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang di gereja paroki. Sembako yang dikumpulkan berupa beras, gula, dan mie instan. Untuk informasi lebih jelas, silahkan menanyakan pada Ketua Lingkungan atau Ketua Stasi. 4.
Pendalaman Iman Advent 2020 dilaksanakan di keluarga-keluarga. Ada 2 macam ibadat keluarga mulai tanggal 29 November sampai dengan tanggal 25 Desember. Waktu diatur sendiri. Pendalaman Iman Advent setiap hari Kamis dimulai 3 Desember jam 7 malam. Khusus pertemuan keempat harinya diatur sendiri. Bahan pendalaman ada 2 bentuk, buku dan soft copy. Keluarga dipersilahkan memilih, disarankan memakai soft copy untuk mendukung Go Green. 5. Khusus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021. Hari Jumat sampai dengan Minggu dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online pada Saudara Satrio. Nomor telepon Satrio bisa ditanyakan pada Ketua Lingkungan atau Ketua Stasi. Pendaftaran dimulai hari Senin 23 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegembiraan Bapak Ibu juga menjadi kegembiraan gereja, juga kami para imamnya. Kedukaan, kesedihan Bapak Ibu juga akan menjadi kedukaan dan kesedihan gereja kami para imamnya. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu kiranya kembali memfungsikan peran dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, agar sungguh keluarga secara istimewa anak-anak kita tidak terkonfirmasi COVID ini. Bijaksanalah untuk tidak memberi izin bagi anak-anak sekiranya dia keluar yang tidak perlu. Sehingga kita semuanya sungguh-sungguh akhirnya mampu melewati masa pandemi ini dengan baik dan benar, dan kita semuanya akan mengalami kegembiraan sukacita secara istimewa ketika kita merayakan perayaan Natal bersama-sama. Buatlah tugas-tugas itu sebagaimana Yohanes Pemandi yang sungguh tahu persis apa yang mesti harus dibuatnya. Terima kasih kepada lektor yang telah membantu, juga KUR biar sedikit tetapi telah membantu untuk menghidupkan Ekaristi sore hari ini. Juga Mas Thomas dan teman, terima kasih ya, karena teman-temanlah yang membuat kemudian ini bisa terjadi. Juga Koster, terima kasih. Dan juga Miss Dinar, terima kasih banyak. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa diam dan tinggal di antara kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi minggu kedua Advent ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Umatku
Bapa